Halo teman-teman, kita berjumpa lagi. Kali ini saya ingin menceritakan satu kisah yang bagi saya sangat berkesan. Cerita ini diawali pada masa krisis. Indonesia sedang krisis waktu itu, sekitar tahun 1997, di mana tidak lama dari kelulusan saya kuliah gitu ya. Krisis itu diawali seingat saya likuidasi 11 bank gitu, yang mengakibatkan orang-orang menerima pemutusan kerja. Lalu setelah itu 45 bank likuidasi. Jadi orang-orang dikeluarkan. Padahal saat itu saya sedang mengikuti tes untuk masuk sebuah bank. Dari beberapa pelamar, akhirnya tinggal 3 diantaranya saya, dan saya ikut masuk, diterima, tetapi baru kerja 1 hari terjadi itu yang likuidasi 45 bank. Jadi saya hanya bekerja 1 hari, setelah itu dirumahkan lagi. Waktu itu saya bilang pada orang tua, ya ibu saya, karena jelas tidak mungkin kalau saya mencari kerja sementara banyak orang dikeluarkan kerjanya, padahal mereka kerja sudah lama. Saya bilang kepada ibu saya, ya, ibu malu kan punya anak sarjana yang nganggur di rumah. Padahal ibu ya tidak malu, itu hanya statement saya untuk alasan biar saya pergi, atau istilahnya saya minta uang untuk pergi. Saya izin keluar rumah, minta uang, waktu itu 350.000 atau seingat saya. Dan saya kan berasal dari Sragen, ya. Saya akan merantau gitu. Bayangannya kan merantau itu jauh gitu ya. Padahal ya cuma di Solo. Cuma di Solo. Ya ternyata sebelum itu terjadi itu saya mengamati ada seorang, di tempat saya itu ada orang yang cukur gitu. Saya mengamati gimana nyukur dan sebagainya. Akhirnya tanpa kursus, tanpa apa-apa, ketika merantau di Solo itu saya buka cukur barber gitu di daerah Gemblekan atau Nonongan. Saya beli alatnya dan sebagainya, saya kontrak di pinggir jalan, separuh ruang untuk tidur, separuh ruang untuk buka usaha itu. Biar sampai ke cerita yang sangat mengesan tadi, ya, itu awalnya. Awal saya kenapa kok sampai di sana gitu. Saya nyukur, tapi saya masih kerja administrasi keuangan begitu. Tapi kecil-kecilan kan. Pagi kerja, sorenya saya buka cukur itu. Nah, itu berjalan beberapa waktu. Nah, inilah mulai dari cerita yang ingin saya sampaikan. Suatu sore, belum sore-sore amat sih ya, pulang kerja, saya di depan pintu kios saya itu ada seorang perempuan yang tidur persis di depan pintu kios. Jadi kalau masuk tidak bisa karena terhalang perempuan. Perempuan itu kalau saya lihat usianya ya seusia ibu saya gitu. Tapi kalau dilihat dari penampilannya itu
pakaiannya kumal, agak compang-camping, terus rambutnya gimbal. Gimbal maksudnya sangat-sangat gimbal seperti konde gitu. Dan saya menduga bahwa wah ini masalah ini. Saya mikirnya mungkin perempuan gila gitu. Kalau itu memang benar, pasti bisa mengganggu kan. Kalau misalnya ada mau pelanggan orang potong, kalau ada orang itu kan bisa mungkin tidak nyaman. Itu yang saya pikirkan. Saya mikir wah ini masalah ini gitu. Ketika saya datang, tidak lama kemudian perempuan itu bangun dan pergi. Saya masuk, buka dan sebagainya. Masalah perempuan itu saya lupa dan diingatkan lagi itu ketika pagi hari waktu itu seingat saya hari Minggu dan saya bermaksud pulang ya, maksudnya berkunjung ke rumah ibu. Pagi ketika saya membuka pintu kios itu terhalang, tidak bisa saya buka, ada yang ganjel begitu. Nah, setelah saya intip dari kaca ya, dari kaca samping pintu itu kan ada kaca yang ada tulisannya barber itu ternyata ada perempuan ya. Saya menduga itu perempuan itu gitu. Saya tidak tega untuk membangunkannya kan, saya menunggu biar bangun sendiri nanti baru saya buka. Tapi saya tunggu-tunggu kok tidak bangun-bangun gitu. Nah, akhirnya saya terpaksa harus cara membangunkannya dengan sedikit agak saya sodor-sodorkan gitu, apanya pintunya biar menyentuh tubuh perempuan itu. Dan berhasil. Pintu bisa dibuka dan saya tidak berpikir lagi kok. Mungkin anggapan saya perempuan itu sudah berlalu lagi gitu. Saya mempersiapkan diri, mandi, ganti baju dan sebagainya. Ketika saya mengeluarkan sepeda motor di ruangan itu, di situ ada suara ya, ada suara. Suara ini dalam bahasa Indonesia. Ada orang bicara dalam bahasa Indonesia dan seperti ini. Mau kemana? Gitu. Saya bingung. Soalnya saya menganggap di situ tuh tidak ada orang pagi, tidak ada orang. Meskipun tetangga-tetangga kios ya, saya itu kan di kios, jadi ada tetangga-tetangga, ada jual mie dok-dok, ada penjual sayur, ada penjual soto gitu. Tapi masih tutup. Ada yang buka tapi agak berjarak dari kios saya gitu. Saya tahu kalau ternyata perempuan yang tadi itu belum pergi, dia duduk di lincah atau di kursi kayu gitu, yang di depan kios. Tetapi saya otomatis tidak menyangka kalau dia kan yang bicara kan gitu. Lalu saya abaikan, oh mungkin suara bukan untuk saya gitu, bicaranya bukan untuk saya, ada orang lewat atau apa, karena jalannya memang pinggir jalan gitu. Ketika saya mengabaikannya, suara itu terdengar lagi dan sama. Mau kemana? Nah, telinga saya menangkap bahwa suara itu keluar dari mulut perempuan itu. Saya tengoklah dia. Ketika kami saling pandang, dia mengulanginya, meskipun dengan suara yang lebih pelan. Mau kemana? Nah, gitu. Pikiran saya masih loading itu, maksudnya masih tidak percaya atau bagaimana gitu. Soalnya ya nggak mungkin gitu misalnya ya, berpikiran gitu. Tapi saya tetap menjaga sikap, lalu saya mau pulang menjenguk ibu gitu ya.
jawaban otomatis saya gitu. Nah, dia bertanya lagi, oh masih punya orang tua? Saya bilang iya. Nah, ternyata saya otomatis waktu itu tuh bilang, nah kamu nggak pulang? Pada saat itulah saya sangat takjub ya. Eh, Perempuan dengan kondisi seperti itu, dan yang sebelumnya itu saya pernah sempat tanya-tanya, di samping saya itu kan penjual sayur ya, ibu-ibu penjual sayur, terus samping saya itu penjual mie dok-dok, di mana perempuan itu adalah memang perempuan gila. Dan setahu mereka atau kesaksian mereka bahwa perempuan itu tidak pernah bicara dengan orang. Maksudnya mereka belum pernah tahu berbicara percakapan dengan orang. Nah, kalau ngomong atau bicara pernah, karena katanya dia sering marah-marah. Terlebih kalau misalnya dia tahu ada perempuan cantik lewat itu, dia bicara misuh-misuh begitu, kata-kata yang tidak pantas keluar katanya, tetapi tidak pernah ngobrol dengan orang gitu. Intinya mereka menyimpulkan perempuan itu gila, terlebih pakaian tidak pernah ganti, kumal, robek. Lalu yang paling meyakinkan adalah rambutnya itu gimbal kayak konde yang tidak bisa diurai gitu. Dan satu lagi yang membuat saya sangat heran adalah kata mereka, badan mereka sangat bau. Tetapi entah kenapa saya tidak, mungkin hidung saya ya bermasalah ya. Jadi intinya ada sesuatu yang tidak logis gitu, termasuk ini. Nah, percakapan ini ketika saya tanya, lah kamu gimana nggak pulang gitu. Dia menjawab bahwa saya tidak punya keluarga, saya hidup sebatang kara. Wih, ini deh narasi yang menurut saya orang waras saja mungkin jarang memakainya. Ya, paling berhenti hanya sama saya sendiri atau apa gitu. Kata hidup sebatang kara diucapkan oleh orang yang kondisinya seperti itu. Nah, ini bagi saya ini sangat mengejutkan. Iya, dari awal percakapan itulah kami menjadi teman. Ya, teman. Ternyata kegelisahan saya dulu tidak berlaku. Perempuan itu tidur di depan pintu itu kalau sepertinya saya menyimpulkan kalau saya tutup. Jadi tidak akan pernah mengganggu orang. Jadi kalau misalnya saya buka, perempuan itu tidak di sana. Tapi ketika tutup, kalau misalnya dia membutuhkan tidur atau istirahat, mungkin di depan pintu itu. Ya begitu. Jadi oleh karena itu aku nggak masalah, lalu malah berteman kalau malam-malam sendiri itu dia sudah di depan, di situ meskipun belum tidur gitu, masih duduk-duduk di rincaknya gitu. Saya kadang menemani apa ya, ngobrol lah, ya, ngobrolan kami itu selalu nyambung, dalam arti antara pertanyaan dan jawaban itu ada sinkronnya, bukan selencoy. Dan saya meyakini bahwa kok seperti ini, padahal mereka bilang bahwa sudah bertahun-tahun dan semakin banyak orang memberi kesaksian bahwa perempuan itu gila yang berkeliaran di daerah situ. Saya tidak berpikir macam-macam, saya hanya menjadi teman dia. Bahkan ketika malam saya selalu memberi makan,
Ya mungkin bukan karena saya ada ya, tapi kebetulan sekali waktu itu yang kerjaan akhirnya saya keluar ya. Itu saya mempunyai nasabah, dan nasabahnya itu juragan karak. Nah, oleh juragan karak ini saya diberi karak rambak itu loh. Itu satu karung, karung besar itu. Nah, untuk apa tuh saya di sini kos sendiri? Ya, waktu itu kan saya belum menikah. Jadi ini ya namanya dikasih ya, akhirnya saya beri. Nah, karak itulah yang menjadi bahan saya untuk memberi makan ke perempuan itu. Terus terang saya tidak pernah tahu namanya ya, karena pernah sih saya bertanya dan dia bilang saya tidak punya nama. Wah, ya gitu. Itu lalu saking akrabnya ya orang, teman-teman ya, teman-teman kios, teman-teman usaha itu menyebut perempuan itu pacar saya, meskipun usianya seusia ibu ya, tapi saya tahu itu adalah bercandaan dan saya juga tidak marah, karena pada kenyataannya kami sering berbicara di menjelang malam gitu, sebelum tidur gitu. Nah, suatu saat saya sibuk pada tahun 1998, usai bakar-bakaran, usai geger 98 ya, itu setelah itu saya mempersiapkan diri untuk menikah. Menikah itu memang menyita waktu, menyita perhatian, sehingga saya seperti lupa, ya bukan melupakan ya, tapi seperti lupa bahwa rutinitas bersahabat dengan perempuan itu menjadi terjeda. Celakanya lagi, ketika habis menikah, nah komitmen kami sebelum menikah, waktu pacaran itu, nanti kalau misalnya sudah menikah, kita langsung kontrak sendiri ya gitu. Oke, itu kesepakatan. Lalu menikah, kami menikah, lalu mencari rumah atau kontrakan di daerah Karanganyar. Jaraknya cukup lumayan jauh dari Solo. Nah, termasuk saya memutuskan untuk langsung pindah. Jadi kos di barber itu juga belum habis, tapi saya memutuskan untuk langsung pindah ke Karanganyar, termasuk usaha barbernya. Itu ngurus-ngurusi, sepertinya satu angkatan mobil, alat-alat sudah selesai, langsung bersih. Dan beberapa hari kemudian, saya kan harus mengembalikan kunci rumah itu, kunci ruangan yang untuk kios itu ke pemiliknya, dan izin berhenti. Beberapa hari saya ke sana. Nah, bertemu teman-teman, ya ingin pamitan sama teman-teman sekalian. Pada saat itulah teman-teman bilang, walah mas, pacarmu ini terus golek kowe ya. Pacarmu itu kesini terus mencari kamu gitu. Nah, pada saat itulah saya baru teringat. Ada rasa iba ya, Pak. Apakah benar itu mencari saya atau enggak kan? Info itu membuat saya agak terkejut, lalu baru ingat, iya benar, sudah terjeda waktu lama dan tidak bertemu. Malam itu saya memutuskan untuk mengabari ya istri saya untuk tidur di situ untuk terakhir kali, sekalian pamit sama teman-teman begitu.
yang aslinya alasannya adalah agar bisa bertemu dengan perempuan itu. Tetapi malam berlalu sampai pagi, perempuan itu tidak datang. Paginya saya bertanya beberapa orang, di manakah perempuan itu, apa istilahnya, kalau istirahat selain di sini atau ngetem begitu. Mereka jawabnya tidak tentu atau tidak tahu gitu, sehingga saya pun tidak ketemu waktu itu. Pada saat saya pulang pun ya sedikit untuk putar-putar, siapa tahu ketemu, nanti ya tidak bertemu. Itu membuat perasaan saya seperti merasa bersalah, melalaikan seorang sahabat. Tapi perasaan itu tidak lama karena saya sudah menikah, lalu kesibukan baru buka di Karanganyar, kerja dan sebagainya. Tetapi kisah itu tuh belum berhenti. Suatu kali saya pergi ke Solo membawa sepeda motornya Honda 70 itu. Saya jalan di daerah Nonongan itu, daerah kaki lima yang banyak, ramai begitu. Terus jalan itu kan 2 jalur ya, jalur ke sana, jalur ke sini, ada sendiri-sendiri, terus tengahnya itu ada pembatas, sehingga sudah ada jalur-jalurnya sendiri, ramai. Daerah itu cukup ramai. Pada saat saya melaju, sekilas mata saya melihat bahwa perempuan itu jalan di trotoar yang berseberangan dengan saya. Jadi saya jalan ke sana, perempuan itu jalan ke arah sini di trotoar. Nah, itulah momen-momen seperti ujian bagi saya ya, karena satu di situ ramai banget. Ujian itu maksudnya begini, saya kan tahu dia gitu. Apakah saya diam saja, pura-pura tidak melihat, terus misalnya perempuan itu melihat dan nanti memanggil atau bicara atau apakah saya harus menjawab atau berlalu begitu saja. Pikiran saya itu waktu itu berkecamuk seperti itu ya. Ya terus terang mungkin karena kondisi fisik yang tidak sama ini kan, mungkin orang akan heran, akan bertanya-tanya, ini gimana nih, ini yang gila siapa ini? Saya begitu. Tapi ini sungguh ini ujian bagi saya. Ketika pikiran saya itu belum menemukan keputusan gitu, dia berteriak. Bayangkan ya, itu ramai sekali. Di situ ada pedagang kaki lima. Pokoknya di situ kawasan yang ramai. Dia memanggil, berteriak di seberang trotoar dan saya jalan-jalan di sini. Dan tidak bisa ketemu karena terhalang tengahnya kan. Dia bilang, "Kamu sekarang di mana?" Kayak gitu. Ada intonasi yang ini kan. Dulu kan bisa dikatakan dia kecewa nggak ketemu, mungkin nggak ketemu. Tapi ketika ketemu itu teriakannya itu lepas dan netral. "Kamu sekarang di mana? Hei," begitu. Nah, pertanyaan di dalam pikiran saya tadi terjadi ya, gimana kalau dia menyapa, berteriak, saya harus jalan pura-pura tidak melihat atau gimana? Ujian hidup. Wah, entah kenapa ya, mungkin karena
Kalau dalam cerita itu kan harus ada logikanya ya. Mungkin karena dulu saya anggaplah mengecewakan, tidak ketemu dan sebagainya. Lalu di situ ketemu. Hanya masalahnya itu tempatnya yang tidak mendukung. Tapi waktu itu saya berhenti, parkirkan motor, lalu saya ikut berteriak seperti ini. Woi, saya sekarang sudah menikah, pindah di Karanganyar. Orang-orang itu langsung menengok. Tadi teriakan orang gila tadi masih netral. Omongan tadi bisa dianggap sendiri dan sebagainya, tidak ada lawannya. Ya, jelas mereka sudah langsung bisa mengabaikan ketika mereka tahu kondisinya orang yang sembang camping, kotor, gimbal. Ketika ngomong sendiri gitu kan, langsung wajar gitu. Tapi ini yang menjawab ini memakai motor, pakai baju bersih, kondisinya bersih, kondisi orang yang paras, dan menjawab seperti itu. Hei, aku sekarang sudah menikah, pindah di Karanganyar. Mereka langsung melihat ke orang perempuan itu, melihat ke saya. Ya, tapi saya mikirnya itu saya sudah basah. Saya harus nyemplo sekalian. Tetapi saya mikirnya ini kalau obrolan ini berlanjut terus ini kayak lucu ya, lucu dan agak malu-malu mungkin. Ya, wajar lah begitu. Tapi entah kenapa obrolan itu berlanjut, saya hanya berpikir caranya gimana untuk menyudahi. Nah, waktu itu saya langsung, aku tak ke situ aja, aku tak ke situ gitu. Nah, cuma kalau ke situ itu kan jalannya harus mencari jalan tembusan dan tidak dekat. Intinya biar kami bisa ngobrol tanpa harus berteriak gitu. Tapi waktu itu dia membantu saya. Membantu saya itu seperti ini. Dia berteriak, tidak usah, lanjutkan perjalananmu, yang penting kamu sehat. Mendengar itu, saya tuh seperti menangis. Meskipun gak ada air mata ya waktu itu, karena di jalan. Tapi sungguh, itu menurut saya bantuan bagi saya. Seperti dia tahu bahwa kondisi itu tidak nyaman bagi saya. Kisah itu sangat menggetarkan menurut saya. Kisah itu sangat kuat dan sebagainya. Saya pernah, atau saking kuatnya itu saya mengabadikan dengan 2 cerita ya. Saya pernah menulis cerpen berjudul Mustika 1, Mustika 2. Itu idenya dari perempuan itu. Dan dimuat di media berbeda. Itu ceritanya lain, tapi ceritanya lain. Mustika 1, Mustika 2, tapi idenya dari perempuan itu. Nah, itu kisahnya. Dan masih berlanjut kisahnya ya. Suatu kali saya kangen dengan teman-teman jalan yang dulu ya Mas Tarno, ya tukang beca, terus penjual mie dok-dok, terus Ibu Sumini yang penjual sayur, terus penjual soto yang dulu sempat bersama-sama di jalan. Saya main ke sana.
main ke sana. Itu jaraknya beberapa waktu kemudian setelah pertemuan tersebut. Kami melepas kangen lah istilahnya. Tapi rupanya pada saat itu saya mendapat kabar yang menyesakkan perasaan saya. Walah mas, kowe kepancal. Istilahnya kepancal itu datang tidak tepat waktu. Nah kenapa? Pacarmu mati seminggu yang lalu. Perasaan gede. Mati neng perapatan nonongan ya, perempatan veteran itu ada perempatan di situ, meninggal di situ. Saya sedih melihat itu. Yang semula pertemuan kangen-kangenan dan mereka bergurau, bercanda dan sebagainya, seperti apa ya, obor yang diam-diam redup. Mereka sepertinya tahu bahwa saya sedih, akhirnya obrolan mengimbangi kondisi itu. Kesalahan bukan kesalahan ya, apa perasaan bersalah ini kan menumpuk ya, dulu tidak pernah mengabari, terus jeda waktu dan sebagainya, terus ini pertemuan itu dia merasa juga aku tidak pernah membuat kesalahan, terus kejadian ini dia meninggal, itu perasaan saya itu seperti salah gitu, dan itu sangat membuat pikiran saya kepikiran terus, dan ada hati saya yang berat begitu. Itu beberapa tidak hilang dari pikiran. Saya harus mengeluarkannya. Ya, akhirnya saya membuat cerpen ya, berjudul Ibu. Kalau dua cerita yang awal, Mustika 1, Mustika 2 itu kan fiksi ya, meskipun idenya dari perempuan itu. Tetapi karena saya saking gak kuatnya itu, saya menulis terus, saya bilang bahwa 99% itu kisah nyata. Hanya di endingnya yang 1% itu yang tidak kisahnya. Hanya adegannya saja, meskipun perasaannya ya yang terjadi seperti itu, tapi adegannya enggak. Endingnya itu adalah malam itu ketika saya mendengar kabar meninggal itu, saya langsung menuju ke perempatan itu. Dan saya duduk merenung di sana lama. Ternyata di situ ada orang yang memperhatikan. Ada seorang lelaki gitu. Karena di situ tuh saya selama merenung itu kadang saya berjalan terus seperti menunduk, mungkin seperti mencari sesuatu. Jadi lelaki itu bertanya, ada apa mas? Ini dipisah cerpennya, dan ini tidak terjadi, ini fiksi yang 1% itu. Tidak apa-apa mas, saya hanya pengen di sini. Apa ada yang hilang? Enggak ada. Gitu. Lelaki itu pengen berlalu, tapi entah kenapa saya bertanya, mas, belum lama ini apakah ada kejadian di sini? Kabarnya ada orang meninggal. Gitu. Lelaki itu mungkin karena mikirnya itu orang yang biasa gitu, orang yang normal, agak lama ya.
baru akhirnya mungkin langsung ingat, oh ada, tapi orangnya perempuan gila yang biasanya itu berkeliaran di sini sih. Dia mati di perempatan ini. Ya tidak jauh dari Mas berdiri itu. Itu. Oh, emangnya kenapa? Gitu tanya. Enggak apa-apa. Mas kenal dengan perempuan. Di cerpen saya hanya bilang menggeleng gitu. Tapi dalam hati saya menjawab, saya bukan hanya kenal Mas. Dia ibu saya. Itu kisah yang di akhir di cerpen itu ada tulisannya, buat perempuan gila yang dulu sempat menemaniku di Solo gitu. Kalau saya bilang bahwa itu adalah kata sakti yang hidup atau puisi yang hidup. Kalau saya yang di channel ini ada kata-kata sakti, kata-kata motivasi, atau lagu puisi. Nah ini, kalau ini puisi hidup ini kata-kata yang hidup. Saya sungguh heran ya, semua orang, bahkan satu pun tidak ada orang yang menganggap bahwa orang itu tidak gila. Tapi kenapa perempuan itu bisa berkomunikasi dengan saya dan menjadi sahabat saya? Ada kisah lucu di tengah obrolan kami malam-malam itu. Karena saking seringnya saya memberi makan karak ya. Karena lauknya itu selalu karak. Ya itu membantu saya. Saya sedang ngobrol dengan dia, lalu saya masuk untuk mengambil makan. Nah, sebelum saya kasihkan, tangan saya itu di belakang di sini. Tapi dia tahu. Maksudnya dia langsung karak lagi ya. Wah ini membuat saya sangat ngakak ya. Itu kisah yang menurut saya lucu gitu. Itu kisah saya di Solo ya. Dan itu benar-benar terjadi. Saya hanya ingin bahwa kekuatan kata-kata, kekuatan motivasi itu saya bilang ya, tidak harus dari motivator. Ya. Dari siapapun. Dia adalah motivator yang hidup. Motivasi yang hidup itu ada di seseorang. Bahkan oleh orang yang tidak dianggap, oleh orang yang dianggap tidak waras, perempuan itu. Saya tidak pernah tahu namanya. Dia mengaku juga tidak bernama. Makanya saya membuat tulisan judulnya Mustika, menamai dia dengan nama itu, Mustika. Menurut saya nama yang cukup bagus untuk menghormati perempuan itu. Itu kisah kali ini ya. Semoga teman-teman senang. Kita bertemu lagi di kisah selanjutnya atau bahasan selanjutnya. Tetap semangat. Terima kasih.